Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Ekonomi Perdagangan Internasional yang beranggotakan 2 orang, Rifda Takiyah dan saya sendiri, Siti Masitoh, akan membahas tentang prosedur dasar pembayaran internasional. Nah, di sini terdapat 2 poin pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama, transaksi pembayaran dan transaksi pembiayaan. Nah, kemudian yang kedua, cara-cara pembayaran internasional. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu transaksi pembayaran dan transaksi pembiayaan. Di mana di sini pengertian transaksi pembayaran yaitu transaksi yang terjadi apabila pembayaran dilakukan pada saat penyerahan barang antara penjual dan pembeli. Nah, sedangkan transaksi pembiayaan yaitu transaksi yang timbul sebelum atau sesudah penyerahan barang antara penjual dan pembeli. Nah, oleh karena demikian eratnya kaitannya antara transaksi pembayaran dengan transaksi pembiayaan, maka dalam literatur sering dikaburkan atau diartikan antara pengertian pembayaran luar negeri dengan pembiayaan luar negeri. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembayaran internasional. Di antaranya yang pertama ada pembeli atau importir dan penjual atau eksportir, terpisah oleh batas negara. Kemudian yang kedua, adanya perbedaan mata uang pada masing-masing negara. Kemudian yang ketiga, komunikasi antar negara dengan teknologi mutakhir begitu cepat. Namun, pengangkutan barang, terutama yang berbobot berat, tinggi dan berukuran besar masih menyita waktu. Baik, selanjutnya ada cara-cara pembayaran internasional. Ada beberapa cara, salah satunya yang pertama itu kompensasi pribadi atau private compensation. Di negara kita, metode ini banyak dipraktekkan pada pertengahan pertama dekade 1960-an, di mana perekonomian menggunakan sistem pengawasan devisa dengan kurs resmi yang tingginya jauh di bawah kurs paritasnya. Akan tetapi dewasa ini di mana kita tidak lagi menggunakan sistem pengawasan devisa, metode kompensasi pribadi tersebut tidak lain banyak dipakai. Oleh karena itu, penggunaannya sangat sukar dan tidak lagi menguntungkan. Yang kedua itu ada surat wesel dagang. Pihak dalam surat wesel pada pokoknya ada 3 pihak dalam transaksi surat wesel, yaitu yang pertama drawer, yaitu pihak penarik atau penulis wesel dalam transaksi perdagangan internasional yang bertindak sebagai drawer atau eksportir. Yang kedua, drawi atau pihak pada siapa surat wesel tersebut ditarik dalam perdagangan internasional. Yang bertindak sebagai drawi adalah importir. Yang ketiga, payee atau beneficiary, yaitu pihak yang menerima pembayaran dan yang harus dilakukan oleh drawi atas perintah drawer. Yang ketiga ada pembayaran tunai. Apabila sekarang kita meninjau pengertian metode pembayaran tunai sebagai salah satu cara melaksanakan pembayaran internasional dan bukan lagi dari segi pembayaran, maka dapat diketengahkan bahwa ada beberapa cara untuk melaksanakan pembayaran tunai internasional. Di antaranya yang banyak sekali dipakai ialah cara-cara pembayaran dengan menggunakan yang pertama surat wesel bank atas tunjuk, yang kedua telegraphic transfer, yang ketiga LORC tunai, yang keempat travelers check, yang kelima travelers LORC, yang keenam international money order, yang ketujuh cek perorangan atau personal check, dan yang terakhir uang kertas dan uang logam. Nah, yang selanjutnya itu ada letter of credit. Definisi letter of credit ini diatur dalam artikel 1
CIPI nomor 600 yang intinya adalah janji pembayaran atas instruksi pemohon. Bank penerbit berjanji melakukan pembayaran atau memberi kuasa kepada bank penerus melakukan pembayaran kepada penerima dengan syarat menyerahkan dokumen yang diisyaratkan dalam LC. Nah, selanjutnya itu ada rekening terbuka. Cara ini merupakan kebalikan dari pembayaran cash. Dengan cara open account, barang telah dikirim kepada importir tanpa disertai surat perintah membayar serta dokumen-dokumen. Sistem pembayaran ini dapat terjadi apabila yang pertama ada kepercayaan penuh antara eksportir dan importir. Kedua, barang-barang dan dokumen akan langsung dikirim kepada pembeli. Yang ketiga, eksportir kelebihan dana. Yang keempat, eksportir yakin tidak ada peraturan di negara importir yang melarang transfer pembayaran. Nah, kesimpulannya adalah transaksi pembayaran yaitu transaksi yang terjadi apabila pembayaran dilakukan pada saat penyerahan barang antara penjual dan pembeli. Sedangkan transaksi pembiayaan yaitu transaksi yang terjadi apabila pembayaran dilakukan sebelum atau sesudah penyerahan barang antara penjual dan pembeli. Dalam melakukan pembayaran transaksi ekonomi luar negeri, seorang pengusaha dapat menggunakan beberapa cara. Caranya antara lain yaitu pembayaran dengan surat wasiat dagang, pembayaran tunai, pembayaran dengan letters of credit, dan rekening terbuka. Ya, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.